Nah, hari ini kita akan lanjutkan materinya, materi pertemuan ke-11, yaitu tentang integral fungsi bernilai vektor. Fungsi bernilai vektor kemarin bentuknya kayak gimana secara umum? Dinotasikan apa fungsi bernilai vektor kemarin? Seperti ini ya. Adalah suatu vektor yang komponen-komponennya ini itu berupa fungsi. Dinotasikan dengan xti kayak gini, ditambah dengan y, tj, ditambah dengan z, t, k. Atau bisa juga dituliskan ke dalam bentuk x-nya itu adalah fungsi f, jadi seperti ini. Kemudian y-nya itu fungsi g, seperti ini. Kemudian z-nya itu adalah fungsi h, kayak gini. Ini adalah fungsi bernilai vektor, itu adalah vektor yang komponen-komponennya berupa fungsi. Lalu, kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang turunannya, kemudian limit dari fungsi bernilai vektor ini, hari ini kita akan belajar tentang integral fungsi bernilai vektornya, yaitu integral dari RT ini kayak gimana gitu. Nah, untuk menghitung integral fungsi bernilai vektor, kita bisa menggunakan definisi 1.1, yaitu kalau saya punya fungsi bernilai vektor RT, saya hitung integralnya, itu berarti integral RT dt itu nanti akan sama dengan R besar ini adalah hasil integralnya ditambah suatu konstanta vektor. C ini adalah vektor yang komponennya konstan akibat adanya integral yang tidak memiliki batas seperti ini. Oke. Langsung saja kita aplikasikan ke contoh 1.2 biar kelihatan. Di contoh 1.2 ini kita disuruh menghitung fungsi bernilai vektor kayak ini di dalam integral ini. Nah, di dalam integral itu kita punya RT-nya apa berarti? Di dalam integral ini, RT-nya apa berarti? Cos T I ditambah J dikurangi 2TK, kayak ini. Nah, kita disuruh menghitung integral ini. Berarti nanti secara umum, sebelum kita masuk ke sini ya, tadi kalau saya punya RT-nya bentuknya kayak gini, RT-nya bentuknya seperti ini, kalau kita menggunakan itu, integral RT dt itu berarti sama saja nanti kita menghitung integral dari RT-nya kita gantikan dengan ini, yaitu apa? FTI ditambah dengan GTJ ditambah dengan HTK dt, kayak gini. Nah, berarti nanti hasil integralnya sama saja nanti integral dari FT dt kemudian ini dikenakan ke vektor I gitu ya, ditambah dengan ini integral dari GT dt, ini untuk komponen C, ditambah dengan integral HT dt di sini komponen K, kayak gini. Nah, sehingga nanti kita bisa menguraikan dari hasil ini, nanti bentuknya masing-masing dari integral fungsinya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kita punya RT-nya ini adalah cos TI ditambah J dikurangi 2TK. Berarti FT-nya siapa? FT-nya siapa? Cos T. Cos T, Bu. Ya. Kemudian GT-nya siapa? J, Bu. 1. Satu. Ingat ya, J ini komponen vektor. Kemudian HT-nya apa? Min 2T. Min 2T. Berarti kita menghitung integral ini, nanti sama saja kita menghitung integral dari cos T dt, kemudian ini gitu ya, ditambah dengan apa? Integral T, di sini, sorry, komponen T-nya apa? Salah?
1, DT-nya masuk. Berarti ini tinggal DT kayak ini. Ini dari kemudian dikurangi dengan integral 2T. 2T. Sorry. 2T DT. Ini komponennya si K. Kayak ini. Nah, kemudian kita hitung integralnya masing-masing di sini. Integral cos itu apa? Sin. Integral cos? Sin. Sin. Tapi ini integralnya nggak ada batasnya. Berarti saya tambah dengan konstanta. Kayak gini bentuknya jadinya. Ditambah integral dt siapa? Integral ini berapa? T, Bu. Ya, T. Karena ini nggak ada batasnya, saya tambah konstanta. Tadi saya ini notasikan C1, konstanta C1, ini saya notasikan konstanta C2, J, kayak gini. Dikurangi dengan integral 2T berapa? T kuadrat. T kuadrat, ditambah konstanta, saya notasikan C3. Di sini K, kayak gini. Nah, berarti kalau kita sederhanakan, saya akan punya sin TI, ditambah C1I, ditambah lagi nanti TJ, ditambah C2J, dikurangi dengan T kuadrat K, kayak gini. Kemudian di sini min kena min, min kena plus, jadi min. Tapi C3 ini konstanta sembarang yang kita nggak tahu. Bolehlah saya tuliskan dengan C3 juga, gitu kan. C3K, seperti ini. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi, kita akan punya bentuk hasil integralnya itu adalah sin TI ditambah dengan TJ ditambah dikurangi dengan yang di sini T kuadrat K, kemudian yang bagian skalarnya kita pisahkan ke sini. Saya punya C1I ditambah C2J ditambah C3K. Nah, kemudian ini kita tulis lagi di sini sin TI ditambah TJ dikurangi T kuadrat K ditambah dengan vektor C seperti ini, dengan catatan C-nya itu adalah vektor yang isinya C1I ditambah C2J ditambah C3K, kayak gini. Jadi bisa disimpulkan bahwa integral dari ini itu adalah seperti ini. Oke, silahkan kalau ada yang ditanyakan. Jelas? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Bu, nilai C-nya itu nanti kalau misalnya di soal ada, tinggal dimasukin aja ya, Bu? Iya, nanti nilai C ini kalau kita punya syarat nilai awal, misalnya nanti di sini ada soal gitu ya, ke depannya nanti ada soal kalau R besar 0 itu berapa gitu. Nanti kita bisa masukkan nilainya berapa ke sini. Nanti itu akan kita bahas. Yang pasti di sini C ini adalah vektor konstan gitu. Kayak layaknya kalau kita menghitung integral X gini. dx, berarti karena nggak ada batas ya kita punyanya setengah X kuadrat ditambah C gini. Konstan berapa? Nggak tahu. Kalau seperti ini masih belum tahu. Nanti kalau ada syarat tambahan berarti C-nya bisa kita cari. Kayak gitu. Oh, baik, Bu. Bu, berarti C3-nya tuh kalau misalnya kita buat jadi minus C3, nggak salah, Bu? Nggak salah, tetap boleh. Oke, kalau biar nggak bingung, ini bolehlah saya tulis langsung ke minus gitu ya. Yang pasti dia kan konstanta sembarang, bisa jadi nanti nilainya dia negatif gitu ya. Ini, mau ditulis kayak gini juga nggak masalah. Oke, ada lagi? Ada lagi? Oh iya. Kok kita langsung aja ya? Tadi belum didokumentasikan ya? Sekali lagi. Satu, dua, tiga.
Oke, cukup. Silakan, bisa dimatikan lagi videonya. Sudah? Kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kalau integral yang ada batasnya gimana? Ya caranya sama, cuma tinggal ngasih tambahan batas saja gitu di batas integralnya. Nanti tinggal menyesuaikan gimana hasil integralnya gitu ya. Jadi nanti kalau integral ini, sorry ada kesalahan ya, ini harusnya ada dt. Kayak ini. Integral dari RT dt dari A sampai B sama dengan kayak gini nih bentuknya. Berarti nanti masuk ke masing-masing fungsi, kemudian batasnya, dikasih batasnya kayak gitu ya. Oke, langsung saja ke contohnya. Di contoh ini. Ya, di contoh 1.4. Di sini kita punya integral 0 sampai pi dari cos TI ditambah J min 2TK. Contoh yang tadi, tapi dikasih batas dari 0 sampai pi. Nah, itu kira-kira gimana mengerjakannya? Ya, sama persis kayak tadi. Berarti ini hasilnya apa? Integral cos T dt batasnya dari 0 sampai pi di sini untuk komponen I ditambah dengan integral 0 sampai pi di sini dt untuk komponen J dikurangi dengan integral 2t dt batasnya dari 0 sampai pi ini untuk komponen K kayak ini. Berarti hasilnya apa ini? Integral cos tadi apa? Sin. Batasnya dari 0 sampai pi. Ini tadi untuk komponen I. Ditambah dengan ini T batasnya dari 0 sampai pi. J kayak gini dikurangi. Ini integralnya tadi T kuadrat, batasnya dari 0 sampai pi. Di sini komponen K, kayak gitu. Berarti kita punya nilai, substitusikan batasnya, yaitu sin pi dikurangi sin 0 untuk komponen I, ditambah dengan pi dikurangi 0 untuk komponen J, dikurangi pi kuadrat min 0 kuadrat untuk komponen K. Berarti ini hasilnya apa? Sin pi berapa? 0. 0. Sin 0? 0. 0. Ini 0i. Ditambah dengan ini pi dikurangi 0 pi, berarti ini pi J. Dikurangi dengan pi kuadrat dikurangi 0 kuadrat, berarti sisa pi kuadrat K. Berarti hasilnya itu adalah pi J dikurangi dengan pi kuadrat K. Seperti itu. Kuadrat K. Jelas? Yes, Bu. Oke. Silahkan dicatat atau diapakan dulu. Bu, mau nanya, Bu. Ya, silahkan. Itu yang 0, yang I-nya kenapa nggak ditulis, Bu? 0i itu kan, ya 0 berarti kan bisa nggak seakan-akan ini 0 dikalikan i gitu kan? Vektor 0 sih sebenarnya. Mau ditulis silahkan, nggak juga nggak masalah sebenarnya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Cuma ini nanti kalau ditulis ke dalam bentuk vektor penulisan lain, bentuk yang lain, ini 0 harus muncul. Jadi kalau kita punya ini tuh sama saja artinya adalah
0, pi, min pi kuadrat, kayak gini. Nah, kalau nulis seperti ini, penulisannya kayak gini, 0 harus muncul. Kayak gitu. Kalau yang di sini, ini nggak harus. Karena apa? Karena kalau saya punya vektor 0 ditambah dengan vektor yang ada isinya, jadi itu adalah vektor dirinya sendiri, gitu kan? Ya nggak? Yuk. Ya, gitu. Oke, ada lagi? Cukup? Nah, sekarang kita masuk ke bagian ini, vektor dan persamaan parametrik untuk pergerakan peluru. Ini sudah aplikasi ya, mungkin kalau di fisika juga muncul untuk seperti ini. Jadi dalam fisika kita bisa membuat rumusan gerak peluru yang menggambarkan bagaimana suatu pergerakan benda ketika dia ditembakkan melalui posisi awal, kemudian dia membentuk sudut tertentu terhadap garis horizontal. Nah, kemudian kita asumsikan bahwa peluru tersebut bergerak dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan bergerak dalam bidang koordinat secara vertikal. Nah, ketika peluru tersebut ditembakkan pada waktu T0, kemudian titik awalnya itu dimulai dari R0 dengan kecepatan awalnya V0, maka seperti apa fungsi bernilai vektor dari gerak peluru tersebut? Nah, ini kita masuknya ke ranah pemodelan ya, menggambarkan bagaimana fenomena alam seperti ini, atau fenomena yang fenomena fisisnya seperti ini, kita disuruh mencari persamaan matematisnya kayak gimana. Kalau kita terjemahkan, di sini kita punya suatu bidang koordinat, yaitu kayak gini ya. Ini adalah sumbu X, ke sana sumbu Y, kayak gini. Nah, di sini dia dibilang, gerak peluru menggambarkan suatu benda ditembakkan dari posisi awal. Misalnya, posisi awal peluru itu saya ambil dari titik ini. Di titik ini itu adalah posisi awal. Tadi posisi awal, persamaan posisi dinotasikan dengan R0. R0 itu adalah suatu posisi awal dari peluru. Kelihatan nggak ini tulisannya ya? R0, posisi awal ini, itu berada di titik 0,0. Berarti nanti persamaan posisinya dalam vektor itu adalah 0i ditambah dengan 0j, kayak gini. Artinya apa? Ini X-nya 0, Y-nya 0. Kemudian dari posisi awal ini dia ditembakkan dengan kecepatan apa? Kecepatannya sebesar V0, kayak gini. Nah, kemudian dari sini peluru ini dia ditembakkan ke atas. Seperti ini. Meluncur ke sana. Jadi kalau saya punya peluru ada di sini, saya tembakkan ke atas, pasti dia akan bentuknya kayak gini. Nah, tadi kecepatan awalnya itu sebesar berapa? Sebesar V0, sebesar V0 itu kan berupa vektor kecepatannya ke arah sana. Ini kayak menyinggung gitu ya. Di sini vektor kecepatannya ke arah sana gitu. Nah, ditembakkan ke atas seperti itu. Ini adalah si V0-nya. Nah, V0 ini berupa vektor. Nah, kalau saya punya titik awalnya itu di 0,0 dan dia vektor posisinya itu adalah 0i ditambah 0j. Nah, pada saat V0 seperti ini, ada vektor kecepatan kayak gini, berarti nanti saya akan punya titik di sini, ini saya bawa ke arah sini gitu ya. Berarti kalau di sana vektor V0 dan dia membentuk sudut dengan horizontal, tadi sebesar sudut tertentu itu ya, ini ke sana, ini saya notasikan sebesar theta, kayak gini. Nah, berarti dari ilustrasi ini, panjangnya ini, itu kira-kira berapa? Kalau saya punya vektor V0, kemudian saya punya theta di sini, berarti panjangnya ini, yang saya tandain biru ini berapa kira-kira? 0 sin theta. Iya, berarti panjang. Ini kan vektor, berarti saya butuh panjangnya kan? Panjang vektor
dikalikan dengan sin theta. Kayak gitu. Nah, kemudian nanti dari ini ke sini akan berapa panjangnya? V0 cos theta. Ya, ini ke sini itu akan sama saja dengan panjang V0 dikalikan dengan cos theta. Sebentar, saya biar sinkron dengan buku, sudutnya saya ganti alfa saja ya. Ini alfa. Kemudian di sini juga alfa. Ini berarti cos alfa. Seperti itu ya. Nah, artinya apa? Artinya dari sini kita sudah punya informasi bahwa tadi R0-nya itu adalah 0I ditambah 0J, kayak gini. Kemudian V0-nya itu berarti ini kan, V0-nya kan dicapai ini. Berarti dia artinya apa? Dari titik ini ke sini, itu kan berarti vektor V0-nya kan? Di titik ini, X-nya berapa? Sepanjang ini kan? Iya nggak? Berarti X-nya siapa? Panjang V0 dikalikan dengan cos alfa. Kemudian Y-nya sepanjang ini kan? Y-nya ini berarti berapa? V0 sin theta. Ya, panjang V0 dikalikan sin alfa, kayak gini. Nah, berarti vektor V0 ini apa isinya? Komponen I-nya siapa isinya? Si X kan? Ya, panjang V0 dikalikan cos apa? Panjang V0 dikalikan dengan cos alfa. Ini kan? Kemudian ditambah komponen J-nya. Komponen J-nya isinya si Y. Y-nya siapa? Panjang V0 dikalikan sin alfa, kayak gitu. Nah, kita sudah dapat nilai awalnya ini, posisi awalnya ini, kemudian vektor kecepatannya ini. Selanjutnya, tadi ada informasi apa lagi? Oh, gerak peluru ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Gaya gravitasinya kemana? Gaya gravitasinya kemana? Ke bawah. Berarti ada unsur gaya gravitasi ke arah bawah ini kan? Nah, sedangkan gaya gravitasi itu apa rumusnya? Gaya gravitasi apa rumusnya? Massa dikalikan gaya gravitasinya kan? Karena ke bawah, berarti ini harus ada tanda negatif, arahnya ke bawah. Kemudian, kalau dia arahnya ke sini, berarti itu sepadan dengan sumbu Y kan? Ya enggak? Sedangkan sumbu Y itu identik dengan vektor satuan J. Berarti ini adalah MGJ, gaya gravitasinya. Nah, sedangkan secara umum, gaya dalam fisika itu dirumuskan oleh apa? Massa dikalikan dengan percepatan. Percepatan sendiri kemarin apa? Turunan kedua dari posisi. Nah, ini adalah gaya dalam fisika, sedangkan gaya ini dipengaruhi oleh si gaya gravitasi. Berarti ini itu akan sama dengan itu. Gaya gravitasinya ini berarti min MGI kayak gini. Nah, kemudian karena kita tahu seperti ini ada massa, ini ada massa, berarti kan bisa dibagikan massanya. Berarti kita tinggal punya di sini turunan kedua dari R terhadap T, percepatannya itu sama dengan min G pada posisi, ini tadi ya posisi J gitu ya, pada posisi J, kayak gitu. Oke, sampai sini silahkan kalau ada yang ditanyakan. Penurunan fisisnya ya. Pahami dulu, silahkan kalau ada yang ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Cukup jelas? Jelas, Bu. Oke.
Kalau sudah jelas, coba sekarang perhatikan ini. Tadi kita tujuannya mau ngapain sih? Tujuannya itu saya mau mencari persamaan vektornya atau fungsi posisinya itu kayak gimana. Ini tujuannya. Fungsi vektornya atau fungsi bernilai vektornya itu kayak gimana. Fungsi bernilai vektor tadi apa? Mencari si RT-nya kayak gimana gitu kan. Seperti apa bentuknya kalau saya punya fenomena kayak gini. Nah, sedangkan di sini saya punya informasi bahwa turunan kedua dari posisi itu kayak gini. Dan saya punya nilai awal R0-nya itu ini dan V0-nya seperti ini. Berarti gimana? Kalau saya kemarin, saya barusan kita belajar integral, belajar lagi fungsi bernilai vektor. Kemudian sekarang saya punya kasus kayak gini nih. Saya punya vektor posisi, saya punya turunan kedua vektor posisinya kayak gini, dan saya punya nilai awalnya kayak gini, R0-nya dan V0-nya kayak gini, saya disuruh mencari RT, berarti ini saya apakan? Ini harus saya apakan untuk menuju RT ini? Integral. Iya, harus saya integralkan. Nah, di sini saya punya turunan kedua dari posisi, dan saya punya V0-nya kayak gitu. Berarti gimana? Apa ini? Kan saya punya turunan kedua, berarti dari turunan kedua nanti saya akan punya dr per dt kan? Dr per dt-nya apa? dr per dt-nya apa? Halo? Halo, Ya, minus G. apa? Ini integral apa? Kan integral dari ini kan? Min 1/2 G Min. kuadrat. Oke. Ini kan sebenarnya ada komponen I. Komponen I-nya berapa? 1. 0. Berarti kan integral 0 kan nggak ada, 0 kan ya? Berarti tinggal komponen si J. Berarti ini integral dari min gravitasi J. Tapi di sini ada gini-gini. DT dulu. DT pada J, gitu kan? Ditambah dengan K-nya nggak ada, berarti 0 juga. Oh, berarti sampai di sini aja. Berarti ini apa hasilnya? Minus setengah G kuadrat. Minus setengah G. Ini T loh ya. G ini kan konstan. Integral konstan terhadap T apa jadinya? Terus G. T. Ini kan? Ya enggak? Ditambah dengan suatu konstanta. Misalnya saya notasikan C1. Ini di komponen J. Ini. Nah, tadi pada saat awal saya punya V0-nya kayak gini. Berarti artinya apa? Ini dr per dt itu secara fisiknya apa sih? Vektor kecepatan kan? Ya enggak? Nah, vektor kecepatan ini hasilnya kayak gini. Tapi tadi saya punya nilai awal. Nilai awalnya siapa? V0 ini. V0-nya ini dikalikan dengan alfa I ditambah dengan panjang V0 dikalikan dengan sin alfa Y. Kayak gini kan? Nah, berarti saya punya nilai awal kayak gini. Nilai awal ini berarti pada saat T sama dengan 0. Nah, berarti gimana cara mencari C1 ini? Berarti connect ke yang tadi ditanyakan, Bu, C1 ini gimana cara gantinya? Nah, sekarang saya punya kasus kayak gini. Ini kan pada saat VT kan ya? Pada saat VT. Sekarang V0. V0 T-nya 0. Berarti kita punya apa? V0 itu sama dengan siapa? Min setengah G dikalikan T. T-nya diganti dengan siapa? 0. Ditambah C1 J. Itu G kuadrat bukan, Bu? Enggak, G-nya kan konstan. G-nya konstan kan? Diintegralkan terhadap T kan?
Gini loh, Iya. integral C dt. Berarti kan integral CT gitu kan? Oke. Nah, selanjutnya langsung ke sini. Berarti saya punya ini. V0. Padahal sebelum ke sini, ini kalau kita sederhanakan, kita punya apa ini? G dikalikan 0 berapa? G dikalikan 0. Berarti kita tinggal punya C1J ini kan? Ini adalah V0. Nah, di awal kita punya V0-nya ini. Berarti ini akan sama dengan siapa? V0 cos I plus Ya. V0 sin. V0 cos alfa I, kemudian ditambah dengan panjang V0 sin alfa J. Kayak gini kan? Ya enggak? Iya, Bu. Nah, Iya, Bu. kemudian di sini tadi kan sebenarnya ada suatu konstanta lain dari faktor I-nya kan. Integral I itu, integral dari 0 itu apa? Integral dari 0 apa tadi? Oke. 0, tapi kan ada konstanta yang mengikuti dia kan? Berarti kan ada unsur, sebenarnya ada unsur konstanta I di sini kan? Iya enggak? Iya, ada, Bu. Nah, berarti di sini itu sebenarnya ada konstanta lain, yaitu konstanta dari C. Tadi saya notasikan C0I itu ditambah dengan C1J. Nah, berarti kalau seperti ini, C0-nya ini siapa? C0-nya itu adalah panjang dari V0 cos alfa I, kemudian C1-nya itu adalah panjang V0 cos, sin alfa alfa kayak gini. Nah, kemudian di sini tadi kan VT-nya itu C, kalau kita sederhanakan lagi ke arah sini, kita punyanya itu adalah C0I ditambah dengan C1J kayak gitu. Nah, ini pun juga tadi min setengah GT ditambah dengan ini J kayak gini ditambah dengan C0I ditambah dengan C1J. Nah, akibatnya kita punya C0 sama C1 itu kayak gini. Sehingga kita punya hasilnya vektor kecepatan si VT ini adalah min setengah GT J ditambah dengan apa di sini? Panjang V0 cos alfa I ditambah dengan panjang V0 dikalikan dengan sin alfa J. Nah, ini sendiri itu sama saja dengan siapa? V0. Berarti kita punya di sini VT itu sama dengan min setengah GT J ditambah dengan langsung saja vektor V0 kayak ini. Paham sampai situ? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Enggak? Nah, tadi goal terakhir kita mau mencari siapa? Ini kan? RT. Padahal di sini kita baru sampai si vektor kecepatan. Vektor kecepatan tadi apa? Vektor kecepatan itu sama saja dengan siapa? dr per dt kan? dr per dt-nya itu adalah min setengah GT J ditambah dengan V0. Nah, mau mendapatkan RT berarti harus kita apakan? Dari sini, integralkan dengan cara yang sama seperti yang sebelumnya, berarti kita integralkan ini. RT itu adalah hasil integral dari dr per dt. dt ini kan? Nah,
kalau kita integralkan dengan cara yang sama tadi, hasil integralnya ini nanti akan sama dengan apa? Akan sama dengan apa? Integral dari ini komponen J-nya? Min GT kuadrat. Min Min setengah tambah GT kuadrat. GT kuadrat J. Kemudian di sini ada komponen V0. Komponen V0-nya apa? Ini kan? Panjang V0 cos alfa I ditambah panjang V0 sin alfa J. Berarti kan harus diintegralkan juga kan ini? Berarti apa? Ini diintegralkan terhadap dt juga. Berarti ini hasilnya apa? Panjang V0 sin dikalikan dengan I-nya dulu ya. Ya, sin. Cos alfa. Ini bukan sin, karena di Cos sini kan alfa. dianggapnya konstan kan? Berarti dikalikan dengan T. Kan dt ininya. Kemudian ini untuk komponen siapa? I. Ditambah, tadi ada sisa di sini nih. Ada lagi di sini. Berarti apa hasil integralnya ini? panjang P0 Panjang sin V0 sin alfa T. alfa Alfa T. T. Ini komponen siapa? J. J. Ditambah, ini tadi kan integralnya nggak ada batas. Pasti akan ada J. konstan. Nah, konstannya dengan cara yang sama nanti dilakukan substitusi. Tadi kita punya nilai awal R0-nya berapa? 0I ditambah 0J. Nanti lakukan substitusi. Nanti di sini konstantanya itu adalah konstanta si R0. Kayak gini. Nah, R0-nya sendiri siapa? 0,0. Berarti dari sini kita bisa melakukan kita bisa menyimpulkan bahwa RT-nya siapa ini? RT-nya berarti ini yang komponen J kita satukan, komponen I kita satukan. Yang komponen I-nya dulu siapa dia? Panjang V0 cos alfa T. Biar nggak kesannya alfa dikalikan T, saya gini kan ya. I kayak gini, ditambah dengan siapa komponen J-nya? Komponen J-nya siapa? Ini kan? Panjang V0 dikalikan dengan sin alfa, ini gimana ya nulisnya? Alfa T, ini dikurangi dengan siapa? Ini komponen J-nya di sini. Ya, setengah GT kuadrat. Itu adalah komponen siapa? Komponen J. Ini komponen J. Ini saya kasih kurung besar. Nah, kayak gini. Komponen J. Ditambah dengan R0 sebenarnya, tapi R0-nya kan vektor 0. Berarti tidak perlu kita tulis. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa persamaan posisi untuk gerak peluru yang melalui titik 0,0 dengan kecepatan V0 itu adalah seperti ini. Gitu. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Bu, itu integral minus setengah GT, bukannya GT kuadrat doang, minus GT kuadrat. Minus GT kuadrat, jadi setengahnya kan dikalikan 2. Sebentar. Sorry. Ini sebenarnya nggak muncul setengah ya di sini. Ya nggak? Dari sini sebenarnya nggak boleh muncul setengah, ya nggak sih? Min GDT. Iya, soalnya Karena G. diintegralkan terhadap DT, G-nya konstan. Berarti ini nggak ada. Nah,
baru munculnya ketika ini kita integralkan muncullah setengah di sini. Kayak gitu. Gimana? Oke, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Cukup? Untuk halaman ini, oke, kalau gitu kita masuk ke halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya itu adalah kesimpulan dari yang apa tadi kita gambarkan dari rumusan gerak peluru. Tadi dari penurunan rumus untuk mendapatkan persamaan gerak peluru, persamaan posisinya, seperti yang tadi kita lakukan, itu akhirnya mendapatkan persamaan 1.3. Ini adalah persamaan posisi dari gerak peluru yang nilai awalnya itu, titik awalnya di 0,0 dan kecepatannya V0. Nah, jangan bingung di sini, V0 ini adalah konstan ya, bukan vektor. Ini catatannya, tadi itu kan sebenarnya panjang V0 gitu ya, panjang vektor 0. Di sini itu adalah si V0 yang ada di sini. Jadi kita bisa mendapatkan persamaan posisi dari suatu gerak peluru ketika ditembakkan melalui titik 0,0 dan kecepatan V0, itu persamaan posisinya seperti ini. Jadi tadi kalau saya punya peluru, dia saya tembakkan melalui dari sini ke arah sana, berarti kita bisa mencari nih posisinya ketika pada saat ini itu dia di kurva di koordinat berapa ini, x-nya berapa, y-nya berapa, dengan cara apa? Masukkan saja rumusnya ke sini, kayak gitu. Nah, kemudian di sini jelas ya, R ini adalah fungsi bernilai vektor yang merupakan pergerakan peluru yang tadi ditembakkan, dengan x-nya itu adalah V0 cos alpha t, x-nya diambil dari sini, kemudian She was beautiful. gitu. Oke, nah sekarang di contoh 1.5 saja kita gunakan persamaan ini untuk mendapatkan persamaan posisi atau fungsi bernilai vektor dari keadaan yang seperti ini. Kira-kira gimana caranya? Gimana cara mendapatkannya? Gambarkan dulu. Nggak perlu digambarkan, langsung aja. Ini dia punya titik kecepatan awalnya berapa? 500. Nah, Berarti langsung masuk. coba ini minta tolong dihapus dulu. Nggak bisa ngapus ini. Siapa ini? Pink ini punya siapa ya? Siapa yang nyodot tadi? Kelihatan nggak di kalian? Nggak tahu. Kelihatan. Saya nggak bisa hapus nih. Minta tolong dihapus dong. Coba, di sini kecepatannya berapa? 500. 500 meter per second. Kemudian, apalagi di situ? Sudut. Sudut tadi, alfa. Alfanya berapa? 60. 60 itu pi per 3 ya. Kemudian, T-nya berapa? Nah, di situ ditanyakan RT pada saat T-nya sama dengan 10. 10. Berarti gimana caranya? Gimana caranya? Ini kan dimulai dari titik asal. Oh, gimana ini caranya? Masukin Masukin aja ke rumus kan ya?
Rumusnya apa? P0 cos RT-nya sama dengan KTI. P0 cos P0 alfa cos alfa. T I ini ditambah dengan V0 sin alfa Sin alfa T T min setengah GT kuadrat J, gitu kan? Berarti V0-nya berapa? 500. Cos alfanya 60. I per 3, ini kita tulis T dulu, I, ditambah dengan 500 sin P per 3 T dikurangi setengah gravitasi itu konstantanya berapa ya? Kita pakai 9,8 ya. Ya. Nah, ini kita ganti dengan 9,8. 8 Ini bukan G, ini 9,8. Dikalikan dengan T kuadrat. T kuadratnya tetap kita tulis T dulu. Ini untuk komponen C. Berarti kita dapat berapa nih? cos 500. Cos pi per 3 berapa? 10 Cos 60? Setengah. 2. Setengah. Setengah ya. Kemudian ini T-nya tetap kita tulis T. Selanjutnya I ditambah 500 sin pi per 3 berapa? Setengah akar 3. Setengah akar 3. Di sini kita kalikan dengan T. Dikurangi dengan ini. 9,8 dibagi 2 berapa itu? Hmm, 9 dibagi 2 berapa sih? 4. 4,9 4,9 T kuadrat komponen C itu ya. Kayak gini. Nah, ini adalah persamaannya. Kalau mau kita sederhanakan lagi, ini jadi berapa? 250 TI ditambah 250 akar 3. T min 3 4, ini koma ya, 4,9 T kuadrat untuk komponen C. Nah, tadi ditanyakan di manakah posisi peluru pada saat T-nya sama dengan 10. Berarti 10. tinggal ganti. Pada saat R 10, kita punya apa? 250 dikalikan 10 kali 10 ditambah tambah 250 10 akar 3 akar 3 3 kali 10 Kali 10 ya. 9 kali 10 pangkat 2 kuadrat. kuadrat. Jadinya berapa nih? 2.500. 2.500 Hitung sendiri akar ya, 3 akar 3 berarti berapa ini? 2.500 akar 3. Ini, 460. 100. terus 90 gini kan? J ya Oke, jadi pada saat T ke 10, posisi peluru itu ada di 2.500, sekian. Itu ya. Oke, Bu. dari situ ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi nanti ketika kamu membentuk soal yang seperti ini,
ketika ketemu bentuk soal yang seperti ini, dan kalian tidak hafal dari rumusan ini, berarti kalian harus ngapain? Menurunkan rumus kayak tadi. Kayak yang seperti kita lakukan tadi, sampai ketemu R-nya gitu. Kemudian sesuaikan dengan fenomenanya. Fenomenanya di sini kecepatannya berapa, kemudian sudutnya yang dibentuk berapa, kemudian T pada saat apa gitu. Nanti kita akan ketemu juga kayak gini gitu. Oke. Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Sudah, Bu. Enggak ya? Oke, sekarang kita lanjutkan ke sini. Nah, tadi kondisi yang dibentuk dari penurunan rumus tadi itu adalah kondisi ideal yang dia bergerak di sepanjang parabola. Jadi tadi hasil tembakan ini, hasil tembakan peluru kayak gini tadi, dia bergerak secara parabolik gitu ya, membentuk kurva parabola. Nah, tadi menghasilkan persamaan RT-nya itu adalah persamaan 1,3 kayak gini. Nah, tadi kita punya bahwa X-nya itu adalah V0 cos alpha T, Y-nya itu adalah V0 sin alpha T min setengah GT kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tadi ketika peluru kita tembakkan, tadi kan peluru kita tembakkan dari 0,0 secara sempurna ke situ gitu ya. Nah, nggak mungkin dong ketika peluru ini saya tembakkan ke arah sana dia akan tetap di atas. Dia pasti juga nanti akan balik jatuh ke bawah gitu. Nah, kemudian ketika dia jatuh ke bawah karena tadi geraknya ideal gitu ya, membentuk suatu kurva parabolik, arti dia punya titik puncak. Titik puncaknya di mana? Titik puncaknya di sini nih. Y maksimumnya itu dicapai ketika V0 sin alpha ini dikuadratkan dibagi 2G. Jadi titik puncaknya Y ini ketinggian maksimumnya itu adalah di sini. Kemudian ini ada revisi ya. Ini adalah waktu mencapai dia turun kembali, bukan ketinggian maksimum di sini. Jadi ketika dia waktu mencapai di bawah, dia turun kembali ke sini, itu waktu yang dibutuhkan untuk menempuh pergerakan dari sini, jalan melintasi ini, ke sini, waktu yang dibutuhkan itu adalah sebesar 2V0 dikalikan sin alfa dibagi dengan G, kayak gitu. Nah, kemudian jarak antara ini ke sini, antara titik awalnya dia ditembakkan sampai jatuh ke sini, itu adalah sebesar R. R-nya itu adalah V0 kuadrat dibagi G dikalikan sin 2 alfa. Kayak gitu. Nah, tadi pergerakan peluru yang ideal itu dari 0,0 ke sana membentuk suatu kurva parabolik. Kurva parabolik pasti dia akan jatuh lagi ke bawah dan dia akan mencapai ketinggian maksimum di ini. Dan waktu tempuh sampai dia melintasi seluruh perjalanan ini adalah sebesar ini. Dan jarak yang ditempuh dari dia ditembakkan awal ke tempat jatuhnya itu adalah ini. Kayak gitu. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Enggak. Ini harus ini ya. Ini tadi waktu mencapai ke tanah gitu ya. Atau ke permukaan awal, Oke, kalau tidak ada pertanyaan selanjutnya yang di sini. Tadi gerak peluru itu dia diawali di titik mana? Yang barusan kita bahas. 0,0. Di titik 0,0 di sini.
Seandainya sekarang saya posisinya bukan di 0,0. Di titiknya, titik awal pergerakan peluru itu di sini. Ini X0, di situ Y0. Berarti dimulai dari titik ini, X0, Y0. Berarti persamaan RT-nya nanti gimana jadinya? Ini ditembak. Kalau tadi kan nembaknya dari sini. Sekarang nembaknya dari sini nih. Ditembak ke arah sana. Berarti nanti persamaan fungsi bernilai vektornya gimana? RT-nya. 0 I. Oke, kalau kita tulis di sini, berarti RT-nya gimana nanti? Tadi kalau 0,0 komponen X-nya siapa? I. V0. Panjang ya ini tadi, panjang vektor kecepatannya V0. Cos alfa T Alpha T. ditambah komponen J-nya kalau dari 0,0 tadi apa? V0 sin V0 sin alfa T dikurangi setengah GT kuadrat. Ini komponen siapa? J. Nah, sekarang kalau ditembakkannya melalui X0, Y0, berarti komponen I-nya di sini ini ditambahkan dengan X0. Kayak gini. Kemudian komponen J-nya ditambah dengan siapa? Y0. Y0. Nah, ini adalah persamaan pergerakan peluru yang ditembakkan melalui titik X0, Y0. Titik awalnya digerakkan ke arah sana. Ini persamaannya. Kayak gitu. Jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, kita coba ke latihan. Dari nomor 1 dulu. Nomor 1 gimana itu? Coba di screenshot dulu dong soal ini. Saya mau pindah halaman, kayaknya nggak cukup kalau dikerjakan di sini. Ini kayaknya ada kesalahan ketik ya. Ini 6 min 6T ini. 6 min 6T dt, saya revisi lah ya. Ini adalah integral 1 sampai 2, 6 min 6T dt. Bukan dt. I ditambah 3 akar T J ditambah 4 per T kuadrat K dt. Kayak gitu. Coba minta tolong di screenshot dulu. Udah? Oke. Kita bahas mulai dari nomor 1. Nomor 1. Poin A. Apa tadi soalnya? Integral 1 sampai 2. 1 sampai 2 dari 6 min 6T. Ini komponen I ditambah Tambah 3 akar T. ini J Tambah 4 per T kuadrat. komponen K dt. K. dt. Oke. Ini hasil integralnya apa nih? Kayak yang tadi kan? Apa? Integral 1 sampai 2, 6 min 6T dt. Di sini komponen siapa? I. Kemudian ditambah dengan siapa? Integral 1 sampai 2, 1 sampai 2. 3 akar T, langsung saya tulis seperti ini, nggak masalah kan?
Iya, Bu. J ditambah dengan siapa? Integral 1 sampai 2. Ini 4 per T kuadrat. Langsung saja saya tulis 4 T pangkat berapa? 4T pangkat berapa? Min 2. Min 2. Min 2. Ini komponen si K. Berarti kalau kita hitung, ini berapa nilainya? Berapa? 6T. Oke. Lanjutnya? 6/2T. 3T. 6/2 berapa? 3T kuadrat. Oke. Batasnya? 1 sampai 2 gitu ya. Ini komponen I ditambah dengan integral ini berapa? 6. Itu kan 3 ditambah, dibagi setengah, ditambah 2/2 gitu kan? Iya. Ini T pangkat berapa? 3/2 kan? Ya. Komponen J, batasnya dulu. Batasnya berapa? 1 sampai 2. Sampai 2. Komponen siapa tadi? J. J. Ditambah yang di sini? Ini berapa? Berarti min 4/3. Ini kan? Ya. Ini sebenarnya nggak perlu dibagi juga. Ini langsung saja min 4 gitu ya. Ini T pangkat berapa? T pangkat berapa? Min 1, Bu. Minus 1. Min 1. Batasnya dari 1 sampai 2. Ini komponen K. Oke, sekarang kita substitusikan batasnya. Berarti berapa itu? 2? Ya enggak? 6 kali 2 kan 12. Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Kemudian yang ini? Min 12. Itu min Min 12. 12. Dikurangi yang bawahnya. Bawahnya berapa? 6. 6. 6. Kena min nanti jadi 6. Min 3. min kena min. 3. Plus. Jadi plus 3 kan? Plus 3. Oke, ini komponen I-nya. Ditambah dengan, ini kita sederhanakan jadi berapa tadi? Setengah kan? Ya enggak? Ya enggak? Ini jadi setengah. Setengah atau 2? Setengah atau 2. 2. Kemudian T-nya masuk. Batasnya di sini 2. Berarti itu berapa? Balik lagi kan? Akar 2/3. Begini bukan? Halo? Iya benar, Bu. Dikurangi dengan 2. Ini 1. Berarti dikurangi akar 1 kan? Akar 1. Iya. 1. Berarti cukup begini kan? Ya enggak? Iya, Bu. Ini komponen siapa? J. J. Ditambah yang di sini. Batasnya masuk. Ini kan sama saja 1/T kan? T pangkat min 1 kan 1/T. Iya, Bu. Nah, berarti jadi berapa ini? Min 4 dibagi 2. Ya, sampai 2. Min 2. Min 2. Kurangi dengan ini 1/1. 1 min 4. Min kena min jadi Plus Min plus berapa? 14. 4. 1. 4. Komponen berapa? 4. Komponen apa? K. Nah, oke. Berarti ini jadi apa sederhananya? Min 3. Min 3. I. 3. Plus
2 akar 8 Akar 8 J min 2J. tambah Min 2. Min 2. min 2 plus 4. Plus 2. Plus 2 K. Itu ya. Ini enggak. Ya. Oke. Paham cara mengerjakannya? Iya, Bu. Oke. Um, Yang penting ini cara ngitungnya kan sebenarnya standar ya, tapi kalian harus teliti di sini, di bagian ini, substitusinya. Oke, nomor berapa lagi yang mau dibahas? Nomor 1, cukup jelas kan ya? Nomor 1 ada yang mau dibahas lagi? Cukup ya? Bisa dilanjutkan sendiri kan? Nah, sekarang nomor 2. Nomor 2 itu apa? Coba bacakan soalnya. DR per DT. Diketahui. DR per DT. DR per DT-nya apa? 3/2 3/2 3/2 kali T tambah 1 T tambah 1 pangkat setengah. pangkat setengah. Komponennya I. I. Kemudian E pangkat min T. seperti ini. Komponen siapa ini? Y. Y. Kemudian ditambah 1 per T tambah 1. T tambah 1. Komponen Nah, K. K. Kemudian dia diketahui nilai awal R0-nya kan? ya Bu. Berapa dia? Tahu K. K. Kemudian ditanyakan apa? naik Vektor R. Terus Tentukan persamaan RT-nya gitu kan? Faktor R. Nah, ini gimana caranya? Ini siapa sih? Tolong di ini dong. Kok kayak ngeribetin. Ini gimana caranya? integral, Bu. Ya, penyelesaian. Oke, penyelesaiannya gimana? Kita mau mencari RT, tapi dia diketahui nilai awalnya R0-nya kayak gini. Yang tadi ditanyakan oleh siapa itu, saya lupa. Nah, berarti gimana caranya ini? Coba kita punya RT-nya itu adalah integral dari siapa? DR per DT GT. Ini kan? Berarti integral DR per DT-nya kita ganti dengan itu. 3/2 T plus 1 pangkat setengah komponen I ditambah dengan E pangkat min T komponennya si J ditambah 1 per T plus K komponen E T plus 1 komponennya K dt. Berarti gini kan? Nah, berarti kita punya apa ini hasil integralnya? Masukkan 1 per 1. Integral 3/2 T plus 1 dt. Ini komponen I-nya. Ditambah dengan integral E pangkat min T dt. Ini komponen siapa? J. J ditambah dengan integral siapa? 1 per T plus K, T plus 1 dt, komponennya siapa ini? K. Oke, berarti ini kita selesaikan satu-satu. Yang komponen I-nya hasil integralnya gimana? 3/2-nya kita keluarkan aja, biar nggak ribet. Berarti hasilnya apa ini integralnya? T per 2T kuadrat. Tengah Tengah T kuadrat T kuadrat ditambah
ya. T. Nanti di sini ditambah dengan suatu konstanta, misalnya saya tulis C1 karena ini nggak ada batasnya integralnya. Ini komponen I. Ditambah integralnya ini siapa? E pangkat min T dt integralnya apa? E pangkat min T. Apa? Inte Masa. pangkat Ini ada min-nya loh. inte Min apa? Ingat. Kalkulus 1. Min T. Catatan. Kalau integral E pangkat T dt di kalkulus 1 apa? E pangkat T. E pangkat T. Kalau integral E pangkat min T dt apa? pangkat inte E pangkat min Min T E pangkat T. plus C. Gini ya. Hmm. Oke, ini jadi apa? Min Min E. E pangkat E pangkat min T. Pangkat min T. Plus konstanta C1-nya sudah kita pakai, kita di sini pakai C2. ditambah integral ini apa? Apa itu? 1 per T plus 1. raja nih pasti Kalkulus 1. Integral 1 per T dt apa? 2. Apa? Min setengah C pangkat T. berarti ya Ayo, lupa. Oke, kalau minus T ayo. untuk Integral 1 per X dx apa? Nol, Bu. Masa lupa sih? kuadrat Sekarang saya punya fungsi ini nih. Saya punya fungsi fx-nya sama dengan ln x. F persen x apa? 1 per X. Per X. Super Arti integral X. per x apa? dan E Ln Ln X. X. Integral per x apa berarti? Ln T. Ln T. Nah, sekarang saya butuhnya 1 per T plus 1 dt. Apa hasilnya? Ln T plus Ln T plus 1. Plus 1. Jangan dilupakan kalkulus satunya ya. Ya, Bu. Jadi apa tadi? 1 per Ln T plus 1. kok jadi 1 per? Ini jadi ln Ln T T plus plus 1. Ini Ln harus T ada plus mutlaknya. 1. Ini harus ada mutlaknya kalau fungsi ln itu di dalam ln harus positif. Positif. Ditambah konstanta. Konstantanya berapa? C3. 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 Kayak gitu. K. Kita sederhanakan nih. Gimana ini sederhananya? Ayo, sederhananya gimana nih? 3 per 4 T kuadrat ditambah 3 per 2 T. Kemudian ditambah C1I. Ini ya. Kemudian ditambah min E min T pangkat plus C2G C. ditambah ln T plus 1 plus 1. T3. C3. A. Kemudian bisa kita uraikan jadi 3 per 4 T kuadrat plus 3 per 2 T. C1-nya kita taruh di belakang ya nanti. Iya. Kemudian ditambah dengan siapa? Min E. min Pangkat E. E min T. ditambah, bukan ditambah. E. J. Ini komponen si J. J. Atau kalau mau dibuka kurungnya, salah, ini kita hapus, tapi di sini jadi min. Kayak ini ya. Kemudian ditambah dengan siapa? Ln T plus Ln T 1. plus 1. Nah, sekarang komponen konstantanya kita tambah di sini. Konstanta apa saja sih itu? C1, C1 plus C2 plus C3. C2, C J. ditambah C3. 3 K. K. Nah, sekarang hati-hati.
di soal tadi dimintanya pada saat R0-nya berapa? Nah, ini kelihatan nggak kekecilan nggak? Kak. Kelihatan, Bu. Masih kelihatan nggak? Masih. Masih, oke. Tadi di soal kita punya R0 itu sama dengan K. R0 ini artinya siapa? T-nya 0 kan? Ya, Bu. Ini artinya T-nya sama dengan 0. T sama dengan 0, di sini tadi, di sebelumnya kita dapat RT-nya itu ini. RT, itu kita tuliskan lagi. Tadi hasilnya adalah 3/4 T kuadrat ditambah 3/2 T. Ini untuk komponen I, dikurangi E pangkat min T komponen J ditambah ln T plus 1 T komponen plus 1. K ditambah K. C1I I, C2J C2J, ditambah C3K. K. Nah, sekarang saya punya R0-nya itu sama dengan K. Berarti R0 itu artinya pada saat T-nya 0. Berarti dari sini kita punya R0. R0 di sini berapa? T-nya kita ganti 0. 0. 0. 0. Dikurangi E pangkat min 0. E pangkat 0 berapa? 1. Berarti 1. di sini ini tadi ln T plus 1 ya? Iya. T-nya 0 berarti Ya, Bu. ln 0-nya berapa? 0. Ln 1 berapa? 0. 1. 0. Ln 1 0. 0. Berarti di sini ditambah 0 K. Nah, ini ada ditambah dengan apa? C1I 1. ditambah C2I, C2J C2. ditambah C3K. Itu kan? Nah, berarti kita sederhanakan lagi. 0I kan habis, tinggal C1I kan? Ya enggak? Kemudian dikurangi, ditambah dengan C2 dikurangi J-nya di sini 1 kan? Kayak gini. Ya. Ditambah dengan 0K, berarti di sini C3K. Seperti itu? Iya. Nah, Iya, Bu. padahal tadi di soal diketahuinya R0-nya kayak gini. Iya enggak? Berarti R0 ini, semuanya ini, maka si C1I ditambah C2 dikurangi 1J ditambah C3K itu harus sama dengan yang disyaratkan kan? Harus sama dengan si K, gini kan? Iya enggak? Iya. Nah, selanjutnya, kalau dua vektor itu sama, berarti komponen-komponen yang bersesuaian harus sama, kan? Nah, akibatnya di ruas kiri ini saya punya C1I. Oh, komponen I-nya C1 di ruas kiri. Di ruas kanannya berapa komponen I-nya? Kemudian, di ruas kiri, komponen J-nya berapa? C2 min 1. C2 min 1. Ruas kanannya berapa? 0. Berarti dari sini kita bisa menyimpulkan C2-nya berapa? 1. 1. Kemudian di ruas kiri komponen K-nya itu adalah si C3. Ruas kanannya komponen K-nya berapa? 1. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa jadi kita dapat C1 sama dengan 0, kemudian C2 sama dengan 1, C3-nya sama dengan 1. Maka solusinya tadi, kita punya RT-nya tadi kan ini. Ya enggak? Ya. Berarti harus kita apakan?
Substitusikan ke situ kan? Coba, apalagi nih, tulis ke sini. Bisa disimpulkan apa di situ? Oh, ini masih kelihatan di sini ya. Berarti RT-nya itu sama dengan 3/4 T kuadrat ditambah 3/2 T. Apa di sini? I dikurangi E pangkat min T. J ditambah N T plus 1 K. Ditambah C1-nya berapa? 0. I ditambah C2-nya? 1. Berarti ini J ditambah C3-nya? Tuh. Tuh, berarti K. Nah, kita sederhanakan lagi. Kita akan punya apa? 3/4 T kuadrat ditambah 3/2 T. Ini 0. Berarti ya langsung di sini I dikurangi E pangkat min T. Komponen J-nya di sini berapa? Tuh. Berarti plus 1. Kayak gini. Oh, ini plus bisa kita sederhanakan. Jadi ini plus gitu ya. Plus kemudian ini kita kurung min. Di sininya jadi min 1. Plus ya. Terus Ini sama komponen siapa? J. Ditambah Ln T plus 1 ditambah Pas mobil apa tuh? 1. Ini komponen siapa? K. Oke, seperti itu. Ini adalah RT-nya. Ini hasil akhirnya, Bu? Ya, hasil akhirnya ini. Biar nggak rancu, 1 di sini kan bukan di dalam len kan? Ya nggak? 1-nya kita bawa ke depan saja, biar nggak rancu. Jadi jadi apa? 1 plus len T. Ln T plus 1. Oke, sampai situ. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Bu, Ya. nanya Bu, Silahkan. itu yang itu C1 sama dengan 0, C2 min 1 0 dapat dari mana? Bu? Coba perhatikan. Ini kan kita punya vektor di ruas kiri. Saya di ruas kanan juga punya vektor. K ini, vektor K ini bisa juga dituliskan. Sebentar. Ini saya hapus dulu. Kalau saya punya vektor K, itu sama saja dengan 0I ditambah 0J ditambah K. Berarti K yang di sini tadi saya tuliskan 0I ditambah 0J ditambah K. Nah, dua vektor itu dikatakan sama ketika komponen-komponen yang bersesuaian itu sama. Nah, ini saya punya komponen I. Komponen I di sini siapa? C1 yang ruas kiri. Tulis di sini. Yang ruas kanan, komponen I-nya siapa? 0. Tulis di sini. Yang ruas kiri lagi, komponen J-nya siapa? Ini kan? C2 min 1. Yang ruas kanannya, ini sama dengan. Nah, C2 min 1 sama dengan 0, saya sederhanakan C2-nya jadi 1. Kemudian yang komponen K-nya, itu di ruas kirinya siapa? C3. C3 saya tulis di sini. Yang ruas kanannya siapa? Komponennya. Komponen K-nya koefisiennya berapa di sini? 1. 1 kali K gitu kan, seakan-akan berarti ini 1. 1. Terus di sini. Dapat dari situ, kita sederhanakan, dapat ini, kita substitusikan kembali ke atas, dapatlah hasil akhirnya ini. Menjawab nggak? Ya, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Tidak. Coba nomor 2 yang lainnya bisa lah ya.
Tinggal ngikutin yang ada di sini kan? Tinggal ngikutin alurnya yang ada di sini. Kemudian, nomor berapa lagi? Masih ada nggak soalnya? Nomor 2, sisanya silahkan dikerjakan sendiri. Ada lagi soal lain? Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3 apa? Masih cukup nggak ya ini tempatnya? Masih kayaknya. Nomor 3 soalnya apa? Sebuah peluru ditembakkan dari Ini yang tadi ya, aplikasi. Iya, Bu. Bentar. Peluru ditembakkan dari titik asal dengan kecepatan awal 500 meter. Kemudian V0-nya berapa? 500 Apa? meter per sekund. Oke, selanjutnya Membentuk sudut 45 derajat alfanya 45 derajat. Selanjutnya, dengan garis horizontal. oke, selanjutnya Pertanyaannya, kapan dan seberapa jauh peluru itu akan melaju? kapan dan Seberapa jauh? seberapa jauh peluru mau melaju. Melaju, ada keterangannya lagi nggak? Nggak ada, Bu. Baru ada BC-nya lagi. Ini yang poin A. Iya, Bu. Poin B-nya apa? Iya. Seberapa tinggi proyektil ketika jarak X 5 km? Tinggi. Proyektil itu peluru ya. Iya. Ketika X-nya sama dengan 5 km, Bu. begini. Ya. Iya, Bu. Oke. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, Ada lagi, Bu. apa? Ini, Bu. Yang C apa? Ada yang C, Bu. Ketinggian maksimum. Tinggi maksimum. Ya, yang dicapai peluru, Bu. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, kalau kalian nggak ingat rumusnya yang tadi, kalian harus menurunkan rumusnya. Berarti gimana caranya? Ya kayak tadi langkah-langkahnya. Tadi kita punya apa? Peluru melalui titik pusat. 0,0. Kemudian 0,0. peluru ini dia ditembakkan ke arah sana. Itu titik asal kan? Ini titik asal kan berarti di 0,0. Kemudian V0 ini kecepatan. Kecepatan itu bukan ini vektor ya, bukan vektor ya. Jadi panjang vektornya. Tapi panjang vektor di sini itu adalah 500 meter per second. Nah, kita harus mencari si vektornya ini. Vektor yang ke arah sana ini adalah si vektor V-nya. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya tadi dipengaruhi oleh siapa aja? Gravitasi ke bawah. Gravitasi ke bawah tadi, gayanya yang bekerja sebesar apa? Karena arahnya ke bawah, kita kasih tanda negatif. Kemudian ini dikalikan dengan Massa kali G. G. Nah, ini ya. Ini nanti berakibat kita punya gaya. Gaya itu kalau dalam fisika, massa dikalikan dengan percepatan. Percepatan itu adalah turunan kedua dari sisi. Kayak gini. Berarti ini nanti akan sama dengan min M G. Kayak gitu. Nah, kemudian M-nya bisa kita bagi. Akibatnya punya apa tadi? D kuadrat R per DT kuadrat itu sama dengan min G. Kalau di soal itu tidak diketahui gravitasinya berapa, ya kalian harus ingat di fisika kan udah ada gravitasinya. Gravitasinya berapa?
9,8. 9,8 gitu. Nah, kemudian nanti masukkan ke sini, kita punya formulanya ini. Tadi V0-nya seperti ini, itu mengakibatkan vektor V0 itu apa tadi? Rumusnya? Vektor V0 tadi apa rumusnya? Masih ingat kan? Dari sini, diturunkan di sini. Ini kita tarik ke bawah, kayak gitu. Nah, panjangnya ini apa tadi? Panjang vektor V0 dikalikan dengan siapa? Sin. Sin. Alfa. Alfa ini siapa? Alfa itu adalah sudut yang dibentuk oleh ini. Ini alfa. Kayak gitu. Kemudian di sini panjangnya yang di sini apa? Panjang V0. Panjang V0 dikalikan Cos alfa. Berarti di sini nanti kita punya V0 itu adalah panjang V0 dikalikan dengan sin. Sorry, dulu ya, karena X. Cos alfa ditambah dengan panjang V0 dikalikan dengan siapa? Sin alfa. Nah, kemudian R0-nya siapa? 0I plus 0J. Nah, kemudian nanti cari langkah selanjutnya apa? Cari R-nya. R-nya gimana? Integralkan sebanyak 2 kali dari percepatannya. Dari ini. Nanti akan ketemu rumusnya, substitusikan kayak tadi, akan ketemu. Nah, kemudian kapan dan seberapa jauh? Berarti nanti dia akan ini yang ditanyakan siapa? Kalau kapan itu? Yang ditanyakan si T. Waktu. Yang seperti yang tadi, T-nya diperoleh dari rumusan yang tadi kita bahas. Kemudian, berapa jauh peluru melaju? Berapa jauh peluru melaju, berarti ini kan melaju ke arah sana. Gitu kan? Sampai nanti dia turun lagi. Turun lagi itu jarak dari titik awal sampai dia turun itu berapa? Berarti ini kita mencari si X-nya berapa. Gitu. Nah, kemudian mencari tinggi pelurunya pada saat X sama dengan 5. Gimana? Tadi dari sini kalau kita turunkan, kita akan punya persamaan R-nya kan? Ini nanti turunkan ya. Ini harus lanjutkan penurunannya sampai ketemu RT-nya tadi apa? Ingat nggak RT-nya tadi apa? Min setengah? Oh, kalau mau dituliskan dengan I-nya dulu, komponen I-nya dulu apa? V0. V0 cos alfa I ditambah komponen C-nya siapa? V0 sin alfa. Ini ada T di situ gitu ya. Kemudian di sini ada T dikurangi dengan setengah G T. Ini komponen J-nya. Nah, dapatlah ini. Nanti kita kan ditanya ini X menuju sampai ke 5 km. Berarti kan yang kita cermati di sini, yang kita lihat si X-nya kan? Kayak gini. X-nya itu berapa? V0 T cos alfa. Nah, pada saat X-nya 5 km, kita ditanyakan Y-nya berapa, gitu kan? Y-nya berapa? Di sini yang ditanyakan. Nah, berarti langkah selanjutnya, kita punya X-nya ada, V0-nya ada, alfanya ada, tinggal mencari si T. Dari sini nanti akan ketemu T berapa, gitu kan? T berapa ini nanti kita butuhkan untuk menghitung si ketinggian Y. Y-nya berapa di situ? T dikalikan V0 sin alfa min setengah G T. Nah, dari sini X sama dengan 5, nanti akan menghasilkan T. T yang kita dapat akan menghasilkan Y. Y ini menyatakan ketinggian. Kayak gitu. Nah, kemudian tinggi maksimum dibawa dari mana? Dari rumusan yang barusan yang tadi kita bahas. Kayak gitu ya.
Nanti lanjutkan sendiri ya soal ini. Ini lanjutkan. Bu. Kayak gitu. Oke, waktunya habis, silahkan absen. Bu, boleh turunin ke bawah dikit nggak Bu yang tadi akhir? Boleh, boleh. Ini kelihatan? Kelihatan Bu. Terus nih, Ya, Makasih Bu. sama-sama. Gimana? Apa, Bu? kita UTS kapan, Bu? Hari Kamis minggu depan. Kamis minggu depan, Bu. Nggak kerasa kan ya? Cepat kali, Bu. Saya aja juga nggak kerasa kok tiba-tiba UTS. Bu, soalnya nggak jauh dari yang pernah kita bahas, Bu. Enggak lah. Itu jadwal pasti ya Bu hari Kamis? Apa masih sementara Bu? Kemarin saya dapat email dari akademik, itu adalah rancangan jadwal sementara. Nanti kalau ada perubahan akan diinfokan segera. Jadi itu untuk membuat kalian biar aware kalau UTS sebentar lagi.